لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tempat-tempat yang kita akan kunjungi, pertama kita akan melalui kita tidak boleh pakai spanduk berpose kayak dulu ya, cukup kita jalan-jalan berziarah aja. Kembali kepada pembahasan Masjid Nabawi, bahwa masjid ini mempunyai keutamaan. Apa keutamaan masjid ini untuk beribadah yang selalu diharap-harapkan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia? Pertama, disebutkan dalam hadis Rasulullah, sholatun fi masjidil haza, sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, afdalun alfin sholatun fi masiwah, abdalnya adalah 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di tempat-tempat yang lain. Sekali sholat di sini nilainya sudah 1000 di tempat yang lain. Ini kelebihannya ya. Illa Masjidil Haram, jadi Rasulullah mengatakan kecuali di Masjidil Haram. Nah, bagaimana Masjidil Haram? Sholatun fi Masjidil Haram abdalu mi'ati alfin, 100.000 kali lipat. Mungkin dalam manasik sudah disinggung masalah itu untuk memperjelaskan dan memberikan semangat kepada jamaah semua bahwa umat Rasulullah itu umurnya pendek-pendek karena kita adalah umat penutup sekarang ini. Ada yang mengatakan Rasulullah mau dibawa ke Baitul Maqdis, tetapi Rasulullah sempat berwasiat bahwa di mana aku akan meninggal, disitulah saya akan dikebumikan. Makanya dia di tempat pembaringannya di rumahnya Aisyah, istrinya yang paling muda. Keluar dari rumah Rasulullah, masjid Raudhah itu adalah masjid yang lama. Baina baiti wa mimbari itu adalah Raudhatul Miryadil, artinya taman dari taman-taman surga. Disitulah tempat makbul orang berdoa. Burung merpati itulah yang membantu Rasulullah dulu ketika dia bersembunyi di Gua Sur. Dia bersembunyi, Rasulullah dikejar oleh orang Quraisy. Gua itu dia bertelur dengan tenang. Karena gua pernah saya naik ke sana, 2 mulut gua tidak terlalu dalam, dia bisa masuk mengkol sedikit sudah keluar lagi. Makanya di mulut gua yang pertama itu binatang yang apa namanya, laba-laba membuat sarang baru, dan di mulut yang sebelah burung merpati yang sedang bertelur dengan tenang. Kenapa disebut Masjid Gamamah? Gamamah yang sudah saya katakan tadi adalah itu artinya mendung. Ya, mendung. Dulu di sini tanah lapang. Ya, di sini dulu lapangan. Sering dilakukan sholat Id, sholat bersamaan, meminta hujan bersama sahabat. Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya sholat di sini. Ya, ketika pada saat itu Rasulullah melakukan sholat istisqa,
meminta hujan, ya, maka belum selesai sholat menurut sebagian riwayat langit sudah mulai mendung. Langit sudah mulai mendung. Nah, sehingga itulah dasar bahwa masjid atau sebuah monumen ini, ya, dibangun dulu memang ada sebelum pemerintahan Turki Utsmani sudah ada, tapi dia dibuat seperti ini pada masa pemerintah Utsmani, ya, sebagai monumen saja, ya, bahwa disinilah Rasulullah dulu diberikan keajaiban oleh Allah ketika meminta hujan, lalu langit mendung dan menurunkan hujan, sehingga di sini disebut dengan Masjid Ghamamah. Jadi ini adalah yaitu masjid mendung atau awan. Ini dasarnya sehingga masjid ini disebut dengan Masjid Ghamamah. Sekarang diabadikan seperti ini untuk tempat berziarah para jamaah haji maupun jamaah umrah. Dan ini berada di sebelah baratnya dari Masjid Nabawi. Abu Bakar bisa kita lihat di kubah yang berwarna hijau, itu rumahnya Rasulullah, ini rumahnya Abu Bakar. Jadi berdekatan lah, ya, berdekatan, bertetangga istilahnya, ya, tidak terlalu jauh. Nah, di sana ada masjid juga. Oh iya betul. Itu Masjid Ali. Masjid Ali. Riwayatnya juga sebagian mengatakan seperti itu. Disitulah tempat keluarganya Sayyidina Ali. Tetapi Ali dia tidak dimakamkan di Baqi. Dia dimakam di Kahraba. Di apa namanya itu? Tempat banyak orang-orang Syiah. Dia kan orang Syiah itu mengagung Karbala. Itu tanah Karbala itu, ya, di daerah Karbala. Makanya orang Syiah, mohon maaf, kalau dia ke sini dia bawa tanah Karbala itu yang bulat seperti uang. Kalau dia sujud, dia taruh tanah Karbala itu tempat keningnya. Terlepas dari itu, Bapak Ibu, jadi kita bisa merenung, wah, gimana jarak Abu Bakar dengan Rasulullah. Kalau di Mekah, perkampungan Abu Bakar ada yang di dekatnya Jabal Umar, yaitu di perkampungan Misfalah namanya. Kalau di Mekah, kan dulu Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah, ya. Tapi Abu Bakar dulu di perkampungan Misfalah itu tempatnya menurut sebagian riwayat. Nah, jadi bisa kita lihat inilah tempatnya para sahabat dulu, ya. Di sini rumahnya Abu Bakar, di situ rumahnya Ali, ya. Baik Bapak Ibu para jamaah sama Allah, duyufullah duyufur rahman, mungkin kita sekarang akan berjalan lagi ke kuburan Baqi Al-Gharqad. Boleh ngambil-ngambil gambar dulu sama keluarga, sama suami. Allahu Akbar. Kogar Travel. لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك